hewannya, juga ada komponen biotik dan abiotik. Terus siapa aja sih yang ada di ekosistem? Yang ada di ekosistem ada komponen biotik. Kalau biotik itu artinya hidup, jadi yang seperti hewan, seperti tumbuhan itu kan makhluk hidup. Nah, sekarang ada komponen abiotik. Kalau komponen abiotik itu artinya benda yang mati. Apa saja benda mati? Batu, ya, benda tak hidup. Ada batunya, ada airnya, ada tanahnya. Udara. Ada udaranya juga, ada cahaya matahari. Oke ya. Nah, dari biotik dan abiotik itu mereka saling berhubungan, saling membutuhkan. Jadi nanti hewannya nggak bisa hidup tanpa air. Juga tanahnya juga nggak bisa subur tanpa adanya daging. Jadi mereka saling membutuhkan. Paham ya? Ya. Terus yang terakhir ada misi kita untuk menjaga alam. Menjaga alam itu yang pertama kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua menjaga kebersihan. Dan yang ketiga merawat tanaman di lingkungannya. Coba sekarang diperhatikan gambarnya. Nah, ini salah satu contoh ekosistem. Lebih tepatnya lagi ekosistem di sawah. Tadi kan ibu jelaskan ada apa aja tadi? Ada biotik sama ya, ular itu kan termasuk biotik. Coba sekarang diperhatikan di gambarnya di sini. Nih, di sawah ini ada ikannya, ada airnya, ada sawahnya. Ini kan tadi coba sekarang tebak ya. Komponen biotiknya apa? Biotik, Ular. Ada ularnya. tumbuhan, Burung. Ya, ada burungnya juga. Kalau yang komponen abiotik, air, ada airnya. rumahan. Tadi kan sudah ibu jelaskan tentang materinya. Sekarang waktunya ibu tanya sama kalian ya. Apa saja makhluk hidup yang ada di sawah? Oke, Nazar apa aja Nazar? Ada ular, katak, burung, tikus, ikan, dan lain-lain. Oke, berarti kalau makhluk hidup dia komponen apa? Biotik, Ya, benar komponen biotik. Sekarang coba pertanyaan yang kedua. Kenapa sih tumbuhannya itu penting di dalam ekosistemnya? Kenapa tumbuhannya? Coba di sini tumbuhannya apa? Padi. Terus belalang makan padi enggak? Berarti tumbuhan penting atau enggak? Sebagai apa pentingnya? Nah, tepat sekali. Tumbuhan penting karena sebagai sumber makanan bagi hewan. Kan tumbuhan itu adalah produsen. Terus yang ketiga nih, pertanyaan ketiga ya. Apa yang terjadi jika salah satu hewannya punah? Misalkan yang punah di sini adalah ularnya. Siapa yang bisa jawab? Oke, Diki. Apa Diki? tikus menjadi banyak. Oh, tikusnya menjadi banyak karena ularnya mati. Nazar setuju nggak? Tujuh, Terus ada hal lain yang terjadi nggak? padinya menjadi habis. Oh, padinya menjadi habis kenapa? Dimakan tikus. Dimakan tikusnya. Oke, paham ya? Sekarang waktunya diskusi. Ini kan sudah duduk sama kelompoknya masing-masing. Sekarang dibuka lembar kerjanya. Lembar kerjanya ada. Nah, itu. Dilihat di sana ada tugas kelompok. Jadi kalian satu kelompok, yang putra dan yang putri ada dua kelompok.
Soalnya beda berarti soalnya ini loh ini soalnya. Ayo gimana kelompok dua? Coba di sini di kelompok dua diperhatikan. Katanya apa di sini? Oh, jika mataharinya mengumpul bulan, berarti nanti bulannya itu punah. Apa yang terjadi jika bulannya punah? Padi akan semakin banyak. Padinya semakin banyak, tapi Kehilangan hewan-hewan ke atasnya. Kalau padi yang makan belalang siapa? Kalau belalangnya habis, katanya bisa makan apa enggak? Enggak. Bisa. Berarti nanti katanya punah. Punah. Yang makan kata siapa? Enggak. Kalau katanya enggak ada, Punah. punah juga. Jadi nanti ada hubungan ke atas. Kalau salah satu punah itu ada yang satunya melonjak populasinya bisa jadi banyak dan yang satunya lagi bisa punah. Kelompok satu sudah? Sudah selesai ya diskusinya ya? Oke, jawabannya sudah tepat semua, sudah pintar, bisa menganalisis, bisa mencari. Jadi kesimpulan hari ini, ekosistem adalah rumah bagi seluruh Biotik. biotik dan abiotik, rumah bagi seluruh hewan, tumbuhan, dan juga komponen abiotik lainnya. Nah, setelah kalian mempelajari ekosistem tadi, ada nggak hal yang pengen kalian rubah? Hal yang pengen kalian lakuin? Ada apa tadi? Oke, Fadil nggak bakalan ngambil belalang lagi karena tadi sangat berpengaruh ya. Nah, kalau lainnya ada lagi? Nah, kalau Diki apa? Saya akan merajuni kata. Kamu tidak akan merajuni kata lagi. Ya, bagus ya. Jadi di sini kita bersama-sama menjaga ekosistem. Nah, untuk tugas rumahnya nanti kalian mencari komponen biotik dan abiotik di sekitar rumahnya. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Yes. Semoga